Ya, jadi um, ini adalah pertemuan ketiga kita, tutorial online atau kuliah pengantar akuntansi. Ya. Oke. Nah, tadi saya juga sudah dapat nama-nama kelompok ya, anggota kelompok. Tadi Jovi sudah mengirimkan melalui grup. Ya, jadi ada 4 kelompok ya, 4 kelompok. Oke, saya lihat sebentar. Ya, nah jadi ada 4 kelompok. Ini yang nomor 1 otomatis lah ya jadi ketua kelompok ya, seperti kelompok 1 ada nama nomor 1 Robi, kelompok 2 ada nomor 1 Jakfar, kelompok 3 ada Endang, kelompok 4 ada Khalifatus ya. Jadi langsung saja lah ya, yang namanya di urutan pertama langsung merangkap menjadi ketua kelompok gitu ya. Ya, jadi supaya gampang nanti saya mendistribusi atau menugaskan tugas-tugas. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan tentang kelompok? Silakan ditanyakan kalau ada. Tidak ada ya. Oke, jadi sudah ada 14. Saya absen dulu sebentar. Oke. Ya, 4 Maret. Oke, jadi siapa yang sudah hadir saya lihat dari kolom komentar. Ada kolom chatnya sebentar. Ada Puspita, Robi sudah hadir dan Santi. Oke. Puspita, Robi sudah ya. Santi juga sudah. Kemudian Khalifatus, Jakfar, Endang ya. Khalifatus, Jakfar, Endang sudah hadir juga. Oke, kemudian Sugianto Sri ya, Sugianto Sri dan Roviul. Sugianto Sri dan Roviul. Oke, ada Nia Evi, Kotiah ya. Nia Evi dan Kotiah sudah hadir juga. Nia Evi dan Kotiah.
Kemudian ada Puji Suharni ya, Puji dan Suharni. Oke. Cinta belum masuk ya, Cinta. Waida sudah, Titin juga sudah. Oke. Yunia belum ya, Cinta sudah. Oke. Ida sama Indriati belum ya. Ida belum ya, Indriati juga belum. Kemudian Ira juga belum. Kemudian Kusnul Mukmin Mustoli. Oke, ya. Indriati izin kerja hari ini malam. Oke. Indriati. Oke, Waidah tadi sudah, sudah. Oke. Nah, sekarang sudah ada 17 ya. 17 mahasiswa ya, sudah masuk. Oke, jadi saya harap PPT-nya sudah dilihat ya. Iya, jadi nanti kalau misalnya masuk kembali ya, ada yang baru hadir langsung diberitahu ya, supaya langsung saya gampang untuk mengabsennya. Oke. Ya, Ira sudah masuk. Ira ya. Nah, oke. Kita mulai ya. Sebelum kita mulai, selamat malam ya untuk saudara-saudari semua ya. Saya juga sangat mengapresiasi ya bagaimana saudara-saudari semua bekerja sangat keras ya, dan juga masih tetap mau meluangkan waktunya untuk belajar. Ya, jadi saya rasa ini suatu nilai ya, suatu nilai yang patut kita banggakan. Ya. Nah, jadi melihat perjuangan saudara-saudari semua, ya, saya yakin ya semua yang saudara-saudari sudah korbankan tidak akan sia-sia. Ya, tentu semua akan menghasilkan buah, ya, buah yang sesuai dengan perjuangan yang telah saudara-saudari lakukan. Ya. Nah, jadi saya ingatkan kembali ya, universitas terbuka ya, atau sistem pembelajaran jarak jauh ini menekankan kemandirian dari saudara-saudara semua. Ya, jadi saya harap
dari kelompok yang sudah kita bentuk ya, tadinya ada 4 kelompok ya. Jadi saya berharap saudara-saudari semua belajar bersama ya, saling membantu, saling melengkapi. Nah, jadi begitulah esensinya sebenarnya sistem pembelajaran, eee, apa namanya, distance learning, artinya pembelajaran jarak jauh ya. Nah, jadi kemandirian saudara dituntut ya, artinya saudara harus mampu belajar bersama teman-teman, belajar sendiri, dan berdiskusi, begitu kira-kira ya. Nah, di tengah kesibukan saudara bekerja. Nah, jadi, eee, minggu depan ya, hari Minggu ya, jadi hari Minggu pertemuan kelima ya, modul kelima, saya harap ya saudara-saudara semua bisa hadir ya, karena tentu, pertemuan tatap muka seperti itu sangat penting ya. Nah, jadi kenapa saya katakan sangat penting ya, karena di sana nanti, eee, kita bisa sangat lugas melakukan diskusi ya, belajar bersama, kemudian ya apa namanya, interaksi kalau bertatap muka pasti juga lebih baik, begitu kira-kira, ya. Nah, jadi saya harapkan ya, semua, apa namanya, mahasiswa ya, pengantar akuntansi bisa hadir di kelas tatap muka nanti tanggal 12 Maret ya, 2017. Nah, jadi, eee, untuk itu ya, ini ketua kelasnya Ropi ya. Ya, saya mohonkan supaya Ropi, mengingatkan teman-temannya ya, seperti pesan saya tadi yang pertama supaya, apa namanya, berdiskusi ya, belajar bersama dan, ya dari situ tentu kita bisa mendapatkan lebih banyak, apa namanya, pengetahuan dan tujuannya ya saling melengkapi ya. Ropi, berarti tanggal 11 malam tidak ada kegiatan belajar? Iya, tanggal 11 malam saya harap kita tetap ada kegiatan ya. Jadi kalau sebisa mungkin, kita usahakan secepatnya selesai untuk 8 pertemuan. Karena terkhusus untuk saya ya, nanti selepas bulan 5, eee, ya awal bulan 5 kita sudah sangat sibuk, begitu kira-kira. Jadi saya harap, pertengahan-pertengahan bulan 4 kita sudah selesai untuk 8 pertemuan ya. Jadi saudara-saudara juga bisa istirahat ya, bisa fokus, ya bisa mempersiapkan, apa namanya, mempersiapkan, ujian-ujiannya, begitu kira-kira. Ya, jadi untuk tanggal 11 kita usahakan tetap ada ya, tetap hadir. Mhm. Ya, saya lihat ada yang mengetik, silakan. Ya, Suharni, jadi kita usahakan nanti, untuk tatap muka kita mengerjakan latihan ya, kita kerjakan secara bersama, ya. Itu tadi kenapa saya, apa namanya, saya sarankan supaya semua hadir nanti di tatap muka ya. Nah, oke, sekarang coba kita lihat ya PPT kita ya. Sebentar biar saya share dulu. Sudah bisa dilihat ya? Oke.
Nah, jadi pertemuan ketiga, modul ketiga, hari ini kita akan membahas neraca lajur dan penutupan buku. Jadi harapan saya, saudara-saudara juga sudah membaca buku ya, bukunya pengantar akuntansi. Nah, dari buku itu pasti kalau saudara-saudara baca ya tidak terlalu sulit ya, jadi bisa dipahami. Nah, jadi untuk ujiannya pun nanti pasti bisa mendapatkan nilai yang memuaskan, gitu kira-kira ya. Nah, jadi poin yang pertama ya, kita akan belajar tentang neraca lajur ya. Nah, jadi neraca lajur ini adalah suatu kertas ya yang berkolom-kolom yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan-laporan keuangan dengan cara ya tentu yang sistematis ya. Nah, jadi ada beberapa kegunaan neraca lajur ya, kalau saudara-saudara sudah pernah belajar sebelumnya itu sudah paham ya. Kegunaan yang pertama, neraca lajur merupakan suatu landasan ya, untuk memeriksa di mana rekening buku besar disesuaikan, diseimbangkan, dan disusun menurut cara yang sesuai dengan penyusunan rekening dalam laporan keuangan. Ya. Oke. Nah, tujuan yang kedua, ya, pemakaian neraca lajur juga dapat menunjukkan prosedur yang perlu dilakukan untuk menyusun laporan keuangan yang telah dilaksanakan seluruhnya. Nah, jadi yang ketiga, ya, neraca lajur ya juga berguna untuk memahami arus data, informasi dari neraca saldo sampai dengan laporan keuangan. Jadi neraca lajur ini memang posisinya sangat penting ya. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita lihat dari neraca lajur. Nah, jadi dari neraca lajur juga kita bisa melihat kekeliruan penulisan ya, misalnya tidak balance atau yang lain bisa kita lihat secara langsung di neraca lajur gitu kira-kira. Nah, kemudian ada beberapa tujuan utama ya dalam pembuatannya ya, dari yang sudah kita sebutkan tadi kita ringkas kembali. Yang pertama, untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Jadi dari neraca lajur itu nanti kita tinggal memindahkan atau tinggal memposting laporan keuangan ya, kita tinggal caplok poin-poinnya lebih gampang. Kemudian untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data-data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan formal. Ya. Yang ketiga, untuk memudahkan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Ya, nantinya kalau misalnya kita membuat kekeliruan dalam jurnal penyesuaian, kita bisa gampang melihatnya. Yang kelima, penyusunan neraca lajur ya. Neraca lajur disusun dengan memindahkan data-data neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Ya, ingat, jurnal penyesuaian nantinya setelah kita membuat jurnal penyesuaian, tentu kita akan membuat juga namanya neraca saldo setelah disesuaikan. Gitu ya. Kemudian, neraca lajur haruslah disusun berkolom-kolom. Nah, untuk perusahaan dagang atau jasa biasanya terdiri dari dua jenis ya, ada yang 10 kolom atau ada juga yang 12 kolom. Ya. Nah, neraca lajur juga harus dilengkapi informasi mengenai nama perusahaan, ya, dan periode pembuatan neraca lajur. Kemudian ya, itu dua harus ada nantinya. Nah, pertanyaannya, ya, seperti yang saudara-saudara juga sudah pelajari ya. Jadi neraca lajur ya untuk perusahaan dagang dan jasa secara umum itu terdiri dari dua jenis. Ada yang 10 atau 12 kolom. Nah, menurut saudara-saudara, kapan 10 kolom digunakan ya dan kapan juga yang 12 kolom digunakan? Silakan diberikan jawabannya.
Masih ada ya? Masih ada yang bangun kan? Jangan ada yang tidur loh. Iya, sepertinya masih ada. Kolipatus masih masih bangun dia. Masih mikir, iya, silakan. Ya, silakan diberikan pendapatnya. Ya. 'Bagaimana kira-kira?' Ya, 10 kolom jika ada laporan perubahan ekuitas. Coba yang lain lagi. Silakan. Tadi Cinta sudah memberikan pendapatnya ya. 10 kolom jika ada laporan perubahan modal atau ekuitas. Santi 10 kolom sebelum terjadi penyesuaian. Ya. Ini ada Sri Handayani 12 kolom berisi aset, utang, dan modal akhir. Iya, Santi bangun 12 kolom setelah dibuat penyesuaian. Ayo, masih ada sepertinya. Ya. Kemudian ada Puji 10 kolom untuk menyusun laba rugi. Ya. Masih ada yang mengetik, silakan saya tunggu. Suharni 12 kolom setelah dengan menyisipkan laporan perubahan modal. Ya, bagus sekali. Silakan yang lain, masih ada yang mengetik, saya lihat. Iya, Titin 10 kolom tidak ada laporan perubahan modal, 12 kolom ada. Iya, semakin lengkap, semakin bagus ya. Ada mengetik, kita lihat, kita tunggu sebentar. Oke, tidak ada lagi. Oh, masih ada.
IRA 10 kolom untuk laba rugi. Oh, Kusnul sudah masuk ya. Oke, Kusnul. Oke, Sri Handayani sudah semakin lengkap. Lajur yang lengkap. Robi ya. Kolom unsur rencana profesi keuangan. Tadi yang sudah masuk Kusnul Fatimah. Lihat. Oke. Sugianto. Kalau yang 10 kolom tidak ada bagian modal, sedangkan 12 kolom ada bagian modal. Iya. Suharni, sedangkan yang 10 kolom hanya dengan neraca saldo saja, yang 12 kolom selain neraca saldo, juga menyisipkan laporan perubahan modal atau ekuitas. Ya. Sudah semakin bagus ya. Nah. Nia, 10 kolom ada laporan laba. Laporan perubahan modal, sama ya. Oke. Oke, nah coba kita lihat PPT-nya. Ya. Nah, jadi kalau dia neraca lajur 10 kolom dan neraca lajur 12 kolom, ya yang membedakan itu ya paling utama itu adalah kalau dia yang neraca lajur 12 kolom, ya tentu lebih lengkap. Nah, lebih lengkapnya bagaimana? Coba kita lihat. Nah, jadi contoh neraca lajur 10 kolom ya. Nah, jadi dia ada neraca kolom neraca saldo ya, ada penyesuaian neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian ada kolom rugi laba, dan terakhir adalah neraca. Nah, kemudian kita lihat. Nah, jadi kalau dia yang 12 kolom ya, disebut 12 kolom karena neraca lajur ini memiliki 12 kolom debit dan kredit ya. Yang sebenarnya neraca ini terdapat satu kolom lagi berisi nama akun. Nah, ya. Nah, coba kita lihat apa-apa saja kolomnya. Iya. Nah, jadi yang membedakan adalah kalau dia neraca lajur 12 kolom ya, dia ada kolom laporan perubahan modal. Nah, ya, jadi bisa saudara-saudara lihat di PPT ya. Nanti silakan dibaca kembali. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi bagaimana caranya menyiapkan neraca lajur? Nah, jadi ada beberapa langkah yang saudara-saudara harus perhatikan dalam mempersiapkan neraca lajur ya. Yang pertama harus ada nama perusahaan. Nanti ini bisa saudara baca lagi lebih lanjut ya. Ya, jadi yang kedua mengisi kolom keterangan ya untuk nama-nama akun, kemudian menyiapkan neraca saldo pada kertas kerja, ya. Kemudian yang terakhir menyiapkan penyesuaian dalam kolom penyesuaian. Ya, harus hati-hati nantinya dalam kolom penyesuaian. Kira-kira. Yang kelima masukkan saldo-saldo yang disesuaikan dalam kolom neraca saldo ya setelah penyesuaian. Kemudian yang keenam, berdasarkan angka dari neraca saldo setelah disesuaikan, kolom nomor 5 dan 6, dipilih akun pendapatan dan beban dan dimasukkan ke dalam kolom laporan laba rugi, yaitu kolom 7 ya, dan kolom 8 ya. Begitu nanti seterusnya ya. Yang ketujuh ya, masih berdasarkan angka dari kolom neraca saldo setelah disesuaikan, maka dipilih akun modal ya, atau laba ya, atau rugi kolom ke-8, dan prepaid dimasukkan ke dalam kolom perubahan modal, yaitu kolom 9 debit dan kolom 10 kredit. Nah, pada perusahaan yang mengalami laba, ya tentu ya labanya nanti akan menambahi modalnya. Nah, nanti dia dicatat dalam laporan perubahan modal. Ya. Kalau rugi, tentu nantinya dia mengurangi modalnya, begitu kira-kira ya. Nah, jadi kalau dia misalnya neraca lajur, ya yang 12 kolom, tentu dia informasi yang disajikan lebih lengkap. Ya. Jadi saudara-saudara bisa lebih paham melihatnya. Ya. Bagaimana pengaruh laba rugi terhadap perubahan modal? Tentunya
bagaimana juga pengaruh ya prive atau penarikan tunai oleh pemilik terhadap perubahan modal. Nanti di sana bisa terlihat di kolom perubahan modal jika saudara-saudara membuat neraca lajurnya dalam 12 kolom. Nah, contoh soal, ya, langsung kita lihat contoh soalnya. Jadi diberikan neraca saldo per 31 Maret 2006, ya, ada kas ya, sebesar 10.800 di debit, ya. Kemudian ada piutang, ada asuransi dibayar di muka, ada perlengkapan kantor, ada juga peralatan, ada juga utang wesel, kemudian ada utang usaha, ada juga modal nyanyi UC, kemudian ada prive, ya, kemudian ada pendapatan salon, ada beban gaji, listrik, dan iklan, ya. Kemudian juga ada informasi tambahan untuk penyesuaian. Artinya beberapa akun ya harus kita sesuaikan. Karena apa? Karena ada perubahan pemakaian. Yang pertama, tarif premi asuransi adalah Rp 400.000 per bulan. Ya. Kemudian yang kedua, perlengkapan yang tersisa di gudang pada tanggal 31 Maret 2006 adalah Rp 2 juta sisa di gudang. Ya. Nah, yang ketiga, penyusutan peralatan per bulan itu sebesar 1.800.000 menyusut setiap bulannya. Ya. Yang keempat, bunga yang masih harus dibayar atas utang wesel ya per 31 Maret adalah 1 juta lagi. Artinya utang yang masih harus dibayar. Ya. Sekarang kita lihat. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, buatlah neraca lajur, kemudian buatlah laporan keuangan. Nah, jadi kalau kita sebelum kita membuat neraca lajur, tentu kita harus membuat yang pertama itu adalah jurnal penyesuaian. Ada beberapa akun yang harus kita sesuaikan. Sekarang coba kita lihat. Iya. Yang pertama, apa yang perlu kita sesuaikan? Ya, asuransi. Benar, asuransi yang perlu kita sesuaikan. Coba kita lihat pada nomor 1, tarif premi asuransi adalah Rp 400.000 per bulan. Ya, jadi karena 30 di belakang kita simpan dulu, jadi kita hanya menggunakan kata 400 saja. Ya. Nah, jadi langsung kita tulis di jurnal penyesuaian kita, ya, beban asuransi kita sebesar 400 pada asuransi dibayar di muka. Kita lihat nomor 2. Perlengkapan yang tersisa di gudang pada tanggal 31 Maret 2006 adalah 2 juta. Nah, jadi perlengkapan yang tersisa di gudang pada tanggal 31 Maret 2006 adalah sebesar 2 juta. Sekarang kita lihat. Ya. Jadi kalau misalnya yang sisa di gudang ya atau di perlengkapan kita ya, yang sisa itu sebesar 2 juta. Sekarang coba kita lihat di neraca saldo kita berapa akun perlengkapan ya. Nah, jadi di neraca saldo kita akun perlengkapan sebesar 2.600.000. Artinya apa? Kalau tinggal sisa 2 juta di gudang, berarti ada sebesar 600 yang sudah kita pakai, yang sudah menjadi beban, begitu kira-kira. Nah, lalu bagaimana kita membuat jurnal penyesuaiannya? Ya, sekarang kita lihat. Nah, jadi beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 600.000. Kita buat 600 di sini ya. Nah, sampai di sana ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, Yunia sudah hadir ya. Sebentar, saya masukkan. Yunia. Ya, ada yang mengetik, saya lihat. Silakan. Kalau ada yang kurang ini. Oke. Ira Sutanti bertanya 600 dari mana? Saya ulangi ya. Oke, perhatikan PPT-nya. Nah, jadi
pada nomor 2 ya, perlengkapan yang tersisa di gudang pada tanggal 31 Maret sebesar 2 juta. Nah, sekarang perhatikan neraca saldo yang di atas ya. Nah, jadi yang di atas itu ada salon Aster Indah neraca saldo per 31 Maret 2006. Nah, jadi kalau kamu perhatikan di apa namanya keterangan perlengkapan kantor ya, ada perlengkapan kantor di sana di debit, kolom debit sebesar 2.600. Nah, jadi 2.600 inilah kemarin ya total perlengkapan kita di kantor. Nah, namun setelah dicek kembali ya, setelah dicek ternyata yang sisa tinggal 2 juta. Artinya kita sudah memakai sebesar 600. 2.600.000 dikurangi 2 juta. Berarti sisanya 600. 600 itulah yang sudah menjadi beban. Nah, makanya kita tulis di jurnal penyesuaian kita ya, beban perlengkapan sebesar 600 terhadap perlengkapan yang berkurang sebesar 600. Nah, tidak terlalu sulit ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk nomor 3, penyusutan peralatan per bulan sebesar 1.800.000. Nah, jadi kalau apa namanya penyusutan kita peralatannya 1.800.000 per bulan, itu artinya ya setiap peralatan kita ya itu nilainya itu berkurang sebesar 1.800.000 per bulan. Nah, jadi kalau berkurang ya tentu ini akan mengurangi apa namanya nilai ekonomis dari peralatan kita. Nah, sehingga ditulis depresiasi peralatan pada akun peralatan sebesar 1.800.000 ya, 1.800. Kemudian yang tanggal 4 ya, bunga yang masih harus dibayar atas utang Weser per 31 Maret 2006 adalah 1 juta. Nah, jadi masih ada utang yang harus kita bayar, apa namanya bunga utang. Ya, jadi apa nantinya kita catatkan ini di jurnal penyesuaian kita ya beban bunga pada hutang bunga. Artinya ya kita masih mempunyai beban bunga sebesar 1 juta ya. Kemudian hutang kita berkurang sebesar 1 juta. Nah, jadi beban bunga di debit sebesar 1 juta, kemudian hutang bunga ya ya di kredit sebesar 1 juta ya, kira-kira ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi bagaimana kalau kita menuliskan ke dalam apa namanya neraca lajur ya. Yang pertama ya, yang pertama kita pindahkan dulu neraca saldo yang di atas ya. Kalau saudara-saudara sudah lihat neraca saldonya ya. Nah, jadi ada beberapa apa namanya beberapa akun ya, akun kas, piutang, asuransi dibayar di muka ya. Kemudian ada perlengkapan kantor, peralatan, utang wesel, utang usaha ya, modal Nyonya Susi, Ripe Nyonya Susi, kemudian ada pendapatan salon, ada beban gaji, beban listrik, dan iklan. Nah, jadi neraca saldonya langsung kita pindahkan ke dalam kolom neraca saldo di buku besar di neraca lajur kita ya. Nah, hati-hati. Kalau misalnya jumlahnya tidak balance, berarti ada kekeliruan dalam masalah pencatatan. Ya, jadi harus di apa namanya harus di sebentar ya.